Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya kita memasuki hari ketiga Grand Chess Tour Superbet Poland Rapid. Dan kita akan mengulas permainan sangat menarik pertemuan Vincent Keimer menghadapi Magnus Carlsen. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak Vincent Keimer putih melangkah dengan kuda ke F3, memilih pembukaan reti di mana pembukaan ini cukup mudah ke depan, direposisi menjadi pembukaan yang lain. Ditiru juga dengan hal yang sama oleh Magnus Carlsen memainkan kuda ke F6, lalu C4 Bertrand Vos menjadi pembukaan Inggris. Pion ke E6 dengan lanjutan ke depan mendorong pion ke sentral ke D5. Pion ke B3 mempersiapkan fianchetto. Juga kita lihat mungkin ke depan ada rencana mungkin mensupport pion melaju, mempersolid pion satu sama lain secara diagonal. Fokus rencana dari Magnus dengan pion ke D5, lalu gajah ke B2, dan gajah ke D6 mempersiapkan juga tentunya rokade. G3 mempersiapkan double fianchetto, rokade, dan gajah ke G2 juga mempersiapkan rokade tentunya. Benteng ke E8 di dalam pose sebelumnya pernah dimainkan dengan rokade, tetapi D4 dipilih oleh Vincent Keimer dan ini adalah langkah no penalty. Bagaimana Magnus merespon B6 mempersiapkan juga fianchetto ke depan, rokade pengamanan, gajah ke B7, dan kuda ke C3 mengaktifkan diri, menambah juga tekanan terhadap petak sentral. Pertukaran pion terjadi, pion dia memukul pion C, maka di sini juga membuka tentunya diagonal gajah, pion menerima kembali, di sini juga pion putih mengontrol petak sentral. Kuda ke D7 di mana mendorong ke depan pion ke C5, lalu menteri ke C2, semuanya sudah berkembang, benteng sudah terhubung satu sama lain. Pion ke C5 fokus rencana ditutup dengan D5, maka pertukaran terjadi saat ini, dan A6 di mana selain mensupport pion melaju juga mencegah kuda ke petak B5. Sebelumnya terlihat juga pion ini dikorbankan ya. Bagaimana bang, jika dalam pos ini kenapa tidak diterima pion ini? Masalahnya teman-teman, ini adalah pion beracun. Kuda menerima, pion menerima, coba kita lihat apa yang bisa dimainkan oleh putih untuk unggul di posisi ini. Bagaimana teman-teman? Tentu ya terlihat bahwa semua perwira ini berada dalam satu file sehingga membawa salah satu benteng saja ke petak D1, maka di sini salah satu perwira akan tumbang. Dan oleh sebab itulah teman-teman, di dalam pose seperti ini tidak diterima pion melainkan A6. Berlanjut dengan A4 saat ini mencegah pion melaju, maka benteng ke B8 tetap juga ke depan mungkin mensupport pion ke B5. Kuda ke D2 membuka juga diagonal gajah. Di sini gajah ke E5 bermanuver juga ke depan sehingga tidak mungkin saat ini langsung mengusir gajah karena memberikan akses bahwa gajah ke sentral ke D4. Vincent Keimer merespon dengan E4, lalu pion ke B5 membongkar dari Magnus Carlsen. Pertukaran terjadi dan kuda menerima. Disinilah semua simplifikasi dilakukan. Gajah terlebih dahulu langsung menerima pion, membuka benteng mengancam kuda. Apa yang terjadi jika di dalam pos ini terlebih dahulu gajah mukul gajah misalkan? Masalahnya menteri menerima, kita lihat waktu yang sama tetap juga mensupport kuda ke depan. Oke, dan di dalam pos ini kita kembali, gajah langsung menerima pion membuka dan gajah terlebih dahulu memukul gajah. Sama saja teman-teman, apa yang terjadi jika pion menerima gajah terlebih dahulu? Maka benteng menerima kuda, dua kali mengancam. Di sini gajah memukul gajah juga bisa, kuda juga mensupport gajah bisa. Simplifikasi misalkan terjadi, dan inilah kira-kira posisi yang terjadi, bahwa dipastikan juga pion sentral akan tumbang karena 3 kali diserang oleh hitam. Dan kita kembali teman-teman, di dalam posisi tentunya gajah memukul gajah dipilih, maka berlanjut kuda menerima gajah, pion menerima gajah, dan benteng menerima kuda. Benteng ke E1 saat ini mengancam kuda ke depan, maka C4 langkah yang menarik teman-teman, di mana Magnus Carlsen tidak langsung terburu-buru untuk menerima pion sentral ini karena ada potensi ke depan benteng untuk ke file D, sehingga C4 terlihat mengorbankan. Sejatinya apabila diterima teman-teman membawa benteng ke depan mengepin kuda, sehingga benteng ke D1 dan G6 saat ini, di mana juga mencegah ada di masa depan skakmat di baris ke-8 membuka ruang bagi raja. Kuda ke-4 berlanjut menawarkan kuda, dan dengan senang hati Magnus Carlsen menerima simplifikasi kuda mukul kuda, benteng menerima, dan menteri ke B6.
Lihat teman-teman, Menteri KB6 memantau diagonal ini mensupport benteng ke depan mengancam Menteri menguasai baris kedua. Sehingga benteng ke-2 mencegah ke depan juga ancaman dari benteng juga mensupport baris kedua. F6 saat ini mensupport juga kuda di sentral sehingga benteng ke depan leluasa. H3 berlanjut mencegah kuda ke depan. Maka Raja ke G7, Raja ke H2. Kita lihat teman-teman, waktu sudah mulai tertekan saat ini. C3 dipilih. Dan di sana teman-teman posisi kritikal dimainkan oleh Vincent Keimer dengan Menteri ke-4 dan percaya atau tidak ini adalah langkah blunder. Sebelum kita membahas lebih lengkap, Anda post video ini mengapa ini blunder teman-teman. Bagaimana teman-teman? Kita lihat, memang cukup masuk akal. Benteng tidak bisa juga mengancam karena benteng akan ke depan akan tumbang. Kuda juga tidak bisa mengancam karena juga dijaga oleh Menteri teman-teman. Tetapi satu-satunya untuk unggul ditemukan oleh Magnus Carlsen, kuda ke F3. Selamat bagi yang menemukan kombinasi ini. Mengapa bekerja? Di mana direspon gajah menerima, benteng memukul benteng, gajah menerima, Menteri menerima pion skak. Waktu yang sama mengancam gajah juga mensupport benteng, mengancam benteng. Sangat-sangat menarik. Oleh sebab itulah kita kembali sebentar. Kita akan bahas teman-teman apa yang bisa dimainkan. Memang cukup sulit. Apabila diterima pion ini misalkan masalahnya meninggalkan benteng, kuda sudah bisa ke G4 teman-teman. Dimana akan unggul kualitas benteng memukul benteng. Oke, bagaimana jika saat ini benteng ke E3 ini juga dibahas secara live? Inilah opsi terbaik untuk tetap sebanding. Semisal benteng ke B2, maka di sini Menteri menerima pion, benteng menerima pion. Memang ada potensi ke depan melakukan skak membuka benteng mengancam juga benteng, maka oleh sebab itulah mencegah raja mundur saja dan posisi pun masih cukup sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dipilih di dalam posisi seperti ini, memainkan Menteri ke-4, memang saat ini tidak kuda lagi saat ini karena diancam juga oleh Menteri, tetapi kuda justru ke F3. Maka pertukaran terjadi saat ini mendapatkan juga gajah kembali mensupport juga benteng. Masih berlanjut melakukan skak dari Vincent Keimer, Raja berpindah Menteri ke D4, akan tetapi teman-teman simple setelah Menteri ke F3 skak, di sini juga Vincent Keimer menyerah. Mengapa demikian? Ada dua opsi cukup logis tentunya. Yang pertama ke H2, maka membawa benteng melakukan skak, maka Raja berpindah akan skak mat. Oke, dan yang kedua, di dalam posisi Raja ke G1, maka digerogoti pion satu per satu, membawa juga benteng. Apa yang bisa dimainkan teman-teman? Kita lihat. Di sini juga semuanya juga pion bisa melaju ke depan. D6 misalkan untuk promosi masalahnya melakukan skak, Raja berpindah Menteri ke2 adalah skak mat. Sangat-sangat menarik teman-teman, bagaimana di dalam posisi ini Magnus Carlsen mengetahui Menteri ke-4 langkah blunder, membuat taktik kombinasi yang sangat luar biasa teman-teman, menemukan juga kelemahan langkah ini sehingga kombinasi untuk mendapatkan keunggulan, sehingga juga menghasilkan skakmat dengan juga terlebih dahulu melakukan skak seperti ini dan menghasilkan juga skakmat nantinya pada akhir permainan. Berikut adalah standing dan juga akurasinya. Dan kita lihat teman-teman, setelah hari ketiga Grandmaster Cina Wei Yi memimpin permainan atau memenangkan kategori rapid, diikuti Magnus Carlsen, Pragnananda, Kirill Sevenko, Jan-Christoph Duda, Arjun Argeisi, Nodirbek Abdusatoro, Vincent Keimer, Anies Giri, dan Gukesh Domaraju. Adapun akurasinya sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Vincent Keimer 85,4% dan Magnus Carlsen 97,5%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, tekan juga subscribe notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.